Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin cukup panjang, bisa bisa kita katakan mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Karena ini terkait dengan hukum waris. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, ingin menanyakan tentang hukum waris dengan contoh kasus sebagai berikut. Wah ini kayaknya ini guru matematika juga nih, karena dia contoh kasus dan ininya lengkap nih, simbol-simbolnya. A. Telah wafat yaitu seorang laki-laki ayah dari anak perempuan dalam kurung. Kita coba bikin bagan ya. Sambil dituliskan biar anggap aja sini ya. Nah, kalau dalam istilah waris itu sebenarnya bukan ayah, karena ayah itu nanti bisa jadi kakeknya. Jadi kita ada istilah sendiri, itu adalah namanya suami ya. Suami ya. A. Telah wafat yaitu seorang laki-laki ayah dari 3 anak perempuan dalam kurung X, Y, Z serta istri. Berarti dia meninggal. Ini yang wafat ya. Ya, yang wafat meninggalkan 3 anak perempuan serta istri. Ya. Jadi istrinya 1 tapi anaknya 3. Dari sini maka punya anak. Suami tadi apa? Simbolnya X ya. Suami nggak ada simbolnya malah. Yang anak yang ada simbolnya X, Y dan Z. Ini X, Y, Z. Kalau istri? Istrinya W. Ini W. istrinya anggap aja ini A ya. Ya. Kemudian anaknya Y dan Z belum menikah. Y dan Z belum menikah. Ya. Kemudian X sudah menikah, punya 2 anak laki-laki. Punya 2 anak laki-laki. Anggap aja nikah dengan B. Punya 2 anak laki-laki ya. Anggap aja Ya. C sama B sama C boleh. Nah, kemudian ya, A juga memiliki 2 kakak perempuan. Sini ya. Ini kan gini ya. Bagannya. Ya, jadi istrinya 1, kakak perempuannya 2. E, F, dan serta adik laki-laki. Jadi 2 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki. E, F, G ya. G plus ya. Kemudian diketahui secara jelas oleh keluarga besar bahwa adik laki-laki dari A tersebut ikut aliran yang dikategorikan sesat oleh MUI atau ulama. Sesat. Kemudian Pada saat meninggal tidak ada wasiat yang ditinggalkan. Pertanyaannya bagaimana pembagian harta warisnya? ya. Jadi waktu meninggal qadarullah tidak sempat menuliskan wasiat. Saya ulangi ya. Ini suami, Ya. istri seorang meninggal, suami meninggalkan Ya. istri, Ya, 1 3 istri, anak, 3 anak. ya, perempuan semua ya, perempuan semua. Ya, perempuan semua. Ini sudah punya cucu dan dia punya saudara. Baik. Ya. Tentang masalah ini perlu kita jelaskan dalam bagian ini. Maka yang ingin saya tanyakan, apakah suaminya masih ada orang tua? Ya, kalau masih ada orang tua, maka orang tua ini masih berhak mendapatkan waris. Ya, nanti mungkin bisa dilanjutkan. Kalau misalkan sudah meninggal, kita anggap saya sudah meninggal ya, maka ini tidak mendapat warisan. Di sini karena disebutkan ada cucu, cucu tertolak dengan adanya anak, maka tidak mendapatkan waris, ya kan? Nah, di sini dalam masalah warisan perlu diketahui ada disebut ashabul furud. Ashabul furud itu adalah bagan-bagan yang berhak mendapatkan warisan sebelum asobah, sebelum pembagian terakhir. Ashabul furud yang perlu didahulukan adalah istri, karena istri masih hidup. Nah, istri ini mendapatkan bagian, istri ya. Pertama, karena punya anak maka istri mendapat bagian 1/8. 1/8. Ya. Kemudian kedua, karena anaknya perempuan semua,
Jadi tidak otomatis mendapatkan harta semuanya karena perempuan. Karena dalam syariat Islam itu kalau perempuan semua tidak mendapatkan harta, harus ada laki-laki baru mendapatkan harta semua. Tetapi apa? Karena lebih dari satu, mereka mendapatkan bagian 3 anak ini, 3 anak perempuan mendapatkan 2/3, 2/3, ya kan? Kemudian di sini yang ketiga, ya, maka yang mendapatkan adalah saudara dari yang meninggal. Saudara meninggal ini karena laki-laki semuanya, laki-laki dan perempuan campuran ya. Jadi 2 putri ya, 2 saudara plus 1 lakinya. Di sini maksudnya adalah 2 saudara perempuan dan 1 laki-lakinya ini, barulah ini mendapatkan sisa hartanya. Seluruh hartanya ya, setelah dikurangi dengan utang ya, kemudian tanggungan kematiannya ya, seluruh hartanya, asetnya semuanya maka dibagikan ini karena tidak ada wasiat ya, yaitu 1/8 ya, dari hartanya. Kemudian apa? Dikurangi lagi 2/3. Nah, sisanya karena anak laki-lakinya ya kan. Sekarang saya jelaskan bagaimana dengan laki-laki yang dikatakan sesat oleh MUI, apakah mendapat warisan? Nah, yang dikatakan yang tidak mendapat warisan itu adalah yang murtad. Kalau murtad maka otomatis dia tidak mendapatkan warisan. Selama dia tidak murtad masih dikatakan sesat ya. Dalam artinya sesat ini artinya masih di bawah umat Islam. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah, sataftariqu ummati ada salah satin wasab'in, umatku akan terpecah menjadi 73. Walaupun sesat masih dikatakan apa? Bagian dari firqah yang muslim kan gitu. Kesesatannya itu masih dalam arti muslim kan gitu. Maka selama dia tidak murtad ya, selama dia tidak murtad secara jelas ya, artinya dia KTP-nya dikatakan Kristen gitu kan, atau dia mengatakan murtad, maka kita hukumi dia sebagai seorang muslim ya. Kenapa? Karena memang dikatakan tidak mendapat warisan itu ketika dikatakan apa? Murtad secara agama. Nah, ini sisanya apa? Karena dia laki-laki, dia mendapat jatah 2. Paham ya? Laki-laki jadi dapat jatah 2. Dan ini mendapat 1. Jadi ini mendapat 1 bagian, ini mendapat 2 bagian dari sisa hartanya. Paham kan? Paham insya Allah Pak ya? Atau kasih contoh? Nggak perlu ya? Paham ya? Insya Allah paham. Jadi pertanyaannya apakah seperti apa pembagiannya? Tadi sudah kita bagi. Istri mendapat 1/8. 3 anak perempuan mendapat 2/3. Kemudian sisa hartanya dibagi. Jadi kalau sisa harta, anggap aja sisa hartanya ini kita rumuskan X ya. X ini adalah sisa harta ya. Maka si anak mendapatkan setengah, anak laki-laki ya. Laki-laki ini mendapatkan setengah, maka yang perempuan satunya mendapatkan 1/4, yang satunya mendapat 1/4. Paham ya? Insyaallah. Insyaallah paham lah ya. Jadi statusnya adalah anak laki-lakinya masih mendapatkan warisan. Ini tidak sistematis ya, tidak terlalu sistematis karena, tapi mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan paham. Luar biasa penjabaran pembagian waris ya. Memang ini masih menjadi isu juga di umat muslim terkait pembagian waris ini, karena banyak yang kata Allah masih belum memahami fikih waris. Jadi kami kan mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan pandangan terkait fikih waris.